Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didik Musoli, SPD MPD, Guru Mata Pelajaran PPKN Madrasah Tsanawiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Namun sebelum kita bahas bab tersebut, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk absen siswa, sambil melihat video ini, siswa diharap absen melalui link yang sudah dikirim melalui grup WA belajar di rumah. Baiklah, mari kita sama-sama bahas tentang arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali dikenal oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad, yang terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Sedangkan menurut Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, bahwa Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila.
setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, dan tujuan dari pembangunan. Itulah pembahasan tentang arti dan kedudukan fungsi Pancasila, materi PPKN kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.